Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry. Hari ini di Tips Baking bersama Miki, aku akan lanjut pembahasan yang kemarin ya, mengenai pertanyaan sebenarnya untuk membuat cookies, terigunya itu perlu disangrai dulu nggak sih? Kenapa sih aku bahas? Karena pertanyaan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi bahkan awal-awal aku masih belajar untuk bikin kue, bikin cookies, sering ada istilah yang menyebutkan untuk bikin cookies harus terigunya disangrai. Biar apa? Katanya biar awet, biar hasil cookiesnya lebih renyah, lebih enak. Bener nggak sih? Sebenarnya bener aja sih. Cuman aku akan bahas dulu bagian dasarnya. Jadi kenapa sih terigu itu disangrai? Sangrai itu adalah proses pemanasan terigu. Jadi terigu itu kita istilahnya tumis di atas wajan kering. Jadi tujuannya biar terigu itu panas, dipanaskan seperti itu. Nah, prinsip dasarnya untuk pemanasan umumnya itu untuk melepaskan kadar kelembapan di terigu. Kalau terigu kita jadi lebih kering, otomatis bikin cookiesnya akan lebih kering juga. Lebih mudah kering ya, dalam artian karena kadarannya lebih rendah. Nah, kalau cookies kita kering, otomatis hasilnya akan lebih renyah, lebih keras. Benar. Kemudian kalau kering juga, dia nggak lembab, otomatis cookies kita bisa awet tahan lebih lama. Karena seringkali bakteri itu akan lebih mudah tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Itu kenapa banyak sering muncul perkataan terigu harus disangrai. Sebenarnya perlu nggak sih terigu itu disangrai? Kalau aku bilang perlu, tapi jadi perlunya ada tapinya ya. Kalau terigu teman-teman dalam kondisi lembab. Lembab dalam artian terigu itu sudah dibeli cukup lama. Di packingnya sudah terbuka, kemudian disimpan di dapur aja. Jadi dapur ini kan seringkali kita masak itu banyak kondisi yang lembab ya. Itu terigu dalam waktu lama dia akan berpengaruh. Atau bisa juga terigu lembab itu karena penyimpanan. Jadi waktu kita pembelian di tempat-tempat penjualan toko bahan kue atau di mana mungkin pengiriman kalau beli online segala macam packingnya kurang rapat dan ada mungkin packing yang kurang rapi, terigu kita akan lebih lembab. Lembab itu taunya gimana? Terigu kalau teman-teman pegang, teman-teman gumpalin, dia akan sangat lebih mudah menggumpal. Lebih mudah menggumpal ini dalam artian kalau tes tepung kadar protein sedang, tinggi, rendah itu kan ada bisa dites dari gumpalan. Jadi ngetes terigu ini proteinnya rendah, tinggi, sedang itu dari menggumpalannya. Kalau misal semakin menggumpal, kalau nggak salah nih, karena aku belum nyontek dulu, kalau semakin dia menggumpal itu proteinnya semakin rendah, kalau nggak salah. Jadi nanti dicek dulu ya. Oke, nah jadi kita balik lagi ke terigu lembab. Jadi terigunya kalau lembab itu baru perlu disangrai atau istilahnya tanda lain lembab itu dari aromanya. Aromanya dia mulai apek seperti bau-bau ruangan, bau-bau angin, atau dia terpengaruh kontaminasi bau-bau di sekitar. Kenapa bisa gitu? Ya itu tadi, dari karena lembab. Lembab ini kadar air masuk ke terigu dia nggak cuman bawa kadar air murni, tapi aroma di di ruangan itu dia akan terserap masuk ke terigu. Itu yang buat aromanya nggak bagus. Makanya kalau kondisi tepung sudah seperti itu, barulah perlu untuk disangrai. Tapi seandainya teman-teman bikin cookies, terigunya teman-teman beli baru, masih packing, atau packingnya beli yang consumer pack 1 kiloan, sudah di packing dari pabrik, jadi bukan yang ditimbang kiloan. Biasanya untuk yang terigu packingan seperti itu kemasannya lebih bagus, dalam artian kelembapannya dia lebih terjaga. Jadi dia karena plastik kedap, nggak ada udara masuk atau udara keluar, jadi apa yang diterima kualitasnya itu sesuai di standarnya pabrik ya. Nah, kalau seperti itu biasanya tidak perlu karena kondisinya sudah baik. Termasuk kalau misalnya masih packing rapat gitu, otomatis kan dia nggak ada bau juga masuk. Jadi itu tidak perlu. Plus kalau misal
biar lebih kering, lebih renyah. Selama kondisinya baik, bisa. Kalau misal dirasa kurang kering, pakai metode 2 kali panggang. 2 kali panggang itu dalam artian panggang pertama yang biasanya 15-20 menit itu untuk mengejar bentuk, kemudian mengejar warna biar cantik, tapi bagian tengahnya kan kadang masih basah tuh. Bisa teman-teman panggang kedua, suhunya rendah, sekitar 100 derajat, kurang lebih biasanya sih 60 menit, tergantung tingkat kelembapan cookies. Nah, faktor lain, renyah. Kalau terigu lembab kan otomatis dia cenderung lebih gampang menggumpal itu. Nah, renyah ini sebenarnya juga bisa diakali dari mixer kocokan margarin di awal. Jadi margarin di awal dikocok semakin lama dia akan semakin mengembang. Kalau semakin mengembang nanti hasil cookiesnya akan lebih renyah karena banyak pori-pori udara. Tapi perlu diperhatikan kalau misal terlalu lama pun cookies teman-teman bisa lebih gampang hancur. Nah, tips-tips seperti ini sebenarnya sudah aku bahas kemarin di episode 6. Jadi episode 6 yang aku bahas mengenai tips bagaimana cara membuat cookies yang bisa renyah, tahan lama. Nah, teman-teman bisa tonton di situ juga untuk penjelasan lebih detail mengenai itu. Jadi ini aku nyerempet aja sedikit karena memang kurang lebih prinsipnya dasarnya dari situ. Kemudian untuk kering kurang tahan lama pun bisa penambahan baking powder atau penambahan perenyah. Kemudian untuk penyimpanan diperhatikan, kalau perlu pakai silika gel itu juga akan mempengaruhi aroma. Jadi tidak sekedar dari tepung harus disangrai nanti hasilnya pasti bagus, enggak. Tapi seandainya teman-teman bahkan tepung disangrai sekalipun, kalau ada satu bagian, satu step yang terlewat, seperti cookies tidak dikeringkan dengan baik, kemudian di packing kondisi panas atau penyimpanannya nggak bagus, itu nanti hasil kualitas teman-teman cookies teman-teman itu bisa drop juga. Jadi sangat disayangkan. Jadi balik lagi, inti di awal sebenarnya terigu untuk cookies perlu disangrai tidak sih? Kembali lagi, bagaimana kondisi tepung teman-teman. Kalau kondisinya baik, kemasan baik, tidak perlu. Kecuali kalau lembab, baru terigu perlu disangrai. Oke, sekian penjelasanku mengenai terigu yang disangrai. Kalau teman-teman merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar teman-teman nggak kelewatan update video-videoku yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, aku kurang paham, aku punya pengalaman seperti ini yang berbeda, gak apa-apa, kita diskusi, teman-teman bisa tanyakan, ketik di komen bawah, atau semisal ada topik-topik yang lain yang teman-teman ingin aku bahas di sini, jangan lupa ketik aja di komen, aku akan berusaha siapkan secepatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di video selanjutnya.